Puji Tuhan. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Mari kita yang rindu untuk beribadah pagi hari ini, ada dimanapun, stay tune dalam ibadah online ini. Anda terus bawa hati di hadapan Tuhan. Satu pujian, aku diberkati, aku dilimpahi segala yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala yang baik, berkat, rahmat, anugerah-Mu atas kami. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setia, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Haleluya. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lagi mari bertepuk tangan bersama-sama. Kasih setia, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagi orang yang takut akan Tuhan di hari-hari ini. Katakan, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku
kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini, tercurah di tempat umat Allah mengikuti ibadah ini. Syakata kara layat takara labaya syakata, biar awan kemuliaan-Mu Tuhan turun memenuhi tempat ini. Syakata kara labakata kara. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu atas kami di minggu pagi yang berbahagia ini. Engkau yang terus memimpin, menuntun kami Tuhan. Engkau yang terus membawa kami dalam rencana-Mu yang mulia di tengah-tengah keadaan yang adanya sebagaimana hari-hari yang kami lalui ini Tuhan. Tapi kami percaya kekuatan Tuhan terus menaungi kami, terus membawa kami dalam rencana-Mu yang mulia. Berkati pada kami pagi hari ini Tuhan. Kami yang ada di ruangan ini, umat Allah yang mengikuti dimanapun mereka stay tune Tuhan. Di rumah mereka masing-masing, keluarga lepas keluarga, atau pribadi lepas pribadi Tuhan. Mulai di rumah sakit, dimanapun mereka berada Tuhan, lawatan kasih-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menguduskan kami oleh kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Sujud menyembah-Mu lagi katakan.
Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu telah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu, ini kerinduan umat-Mu Tuhan, telah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu, biar kemuliaan-Mu, Shekinah glory
menjamah mereka yang terus memerlukan pemulihan daripada-Mu Tuhan. Mereka yang sakit, mereka yang mengalami kelemahan secara fisik, kami terus bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kata-kata terus lawan mamanya Lenda Tuhan. Kata-kata yang ada di rumah sakit di Bandung, Tuhan Engkau jamah, Engkau lawan dalam nama Yesus. Kata biar pankreasnya boleh baik-baik saja dalam nama Yesus. Ada perlindungan kuasa darah anak domba atas keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan melakukan kedahsyatan atas keluarga ini. Kata mamanya Lenda dan papanya yang menjaga, Tuhan ada divine protection Tuhan atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kata untuk mereka semua juga yang terus memerlukan lawatan, jangan pemulihan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan proses pemulihan daripada Ibu Indri juga Tuhan. Engkau terus menjamah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau akan terus menjamah, memulihkan, menguatkan, bahkan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Termasuk juga Ibu Nina Tuhan dalam nama Yesus. Dia boleh kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dia boleh dimampukan untuk terus berjalan dalam rencana-Mu yang mulia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih adiknya Carter juga Enrico, Engkau terus menjamah dan melawat. Dalam Tuhan Yesus perawatan juga di Rumah Sakit Advent di Bandung. Dalam nama Tuhan Yesus pulihkan, kuatkan akan keluarga besar Carter, mamanya, tante Tina dan semuanya Tuhan. Ada dalam divine protection Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Katakan untuk Ibu Esther da Costa Tuhan. Raga Gojama dan lawat pulihkan Tuhan anaknya Ivan da Costa, istri, anak keluarga ini juga Engkau jamah dalam nama Yesus. Biar tidak ada virus-virus yang menggerogoti tubuh mereka dalam nama Yesus. Kami terus berkatakan dalam nama Yesus dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih Tuhan, Pak Apron Marbun juga pendeta GB yang Kau terus menjamah dan memulihkan, memberikan kemenangan Tuhan Yesus akan juga keluarga pendeta di Makal Tuhan, istri, anaknya, semuanya Tuhan. Engkau terus menjamah dimanapun mereka dirawat hari-hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus biar tangan kasih-Mu yang berlubang pagu itu terus menjamah. Dan setiap mereka juga yang terus memerlukan pemulihan, lawatan, kasih karunia-Mu nyata atas mereka Tuhan. Masalah apapun matalah kami bawa di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Dan Engkau Tuhan yang berjanji setia, melindungi, menyertai umat Allah dalam segala zaman Tuhan. Bahkan bangsa negara kami Indonesia kami terus taruh dalam tangan Tuhan. Engkau yang terus menyatakan kuasa kasih-Mu atas bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, kami percaya segala sesuatunya ada dalam perhatian Tuhan. Penanganan daripada COVID-19 yang ada, Engkau terus melakukan hal yang baik melalui pemimpin-pemimpin yang ada. Presiden Bapak Joko Widodo, komite penanganan masalah-masalah ini semuanya Kau berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ekonomi bangsa ini Tuhan Yesus, walaupun mungkin masuk dalam jurang resesi, tapi kami percaya ada pertolongan Tuhan. Tetap dimampukan tuh bangsa ini boleh tetap ada Tuhan, dan terus berjalan dalam rencana Tuhan. Terus lawat dan berkati. Ada terobosan-terobosan kebijakan daripada pemerintah yang ada, termasuk juga untuk kota kami Jakarta Tuhan, yang masih diperpanjang PSBB yang ketat. Biar segala sesuatu boleh menghasilkan hal yang baik Tuhan atas warga Jakarta, dan juga membawa pengaruh atas Indonesia secara keseluruhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terus berikan
kesadaran bagi masyarakat yang ada untuk tetap taat dan patuh pada protokol kesehatan yang dilakukan. Tuhan boleh menjaga diri kami dan menjaga orang lain. Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan semuanya. Gereja Tuhan pun kami terus bawa di hadapan-Mu, termasuk BPH di mana kami bernaung di dalamnya. Kau terus memberkati Tuhan dalam rencana-rencana ulang tahun ke-50 tahun, satu kurun waktu yang sudah Tuhan anugerahkan dalam pelayanan sinode GBI akan terus eksis dan menjadi terang bagi bangsa ini, menjadi garam bagi bangsa ini. Tuhan, dalam anugerah-Mu Tuhan, terima kasih. Terus memberkati juga pelayanan di tempat ini. Mudora Pak Budi sebagai pemimpin, keluarga besar yang ada, dan setiap pelayan Tuhan, umat Allah semuanya terus ada dalam divine protection Tuhan di hari-hari ini. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang tawar hati, tapi semuanya kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Setiap ibadah-ibadah online yang diadakan Kau memberkati. Ibadah raya, ibadah doa, pujian, sembah setiap malam, ibadah remaja, ibadah sekolah minggu Tuhan melalui Zoom. Engkau terus memberkati. Ada Tuhan di sana, ada hadirat kemuliaan-Mu yang terus mengalir. Ibadah WBI yang Kau memberkati dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap mezbah keluarga yang ada Bapa dalam nama Yesus. Ada kemuliaan hadirat Allah yang terus mengalir atas rumah umat-Mu yang mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Syiana layananmu, biar awan kemuliaan-Mu terus rindukan. Katakan, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh memenuhi
presence. We your temple, we your temple. Give you reverence. Come and rise, come and rise from your rest and be blessed by your praise as we glory in your embrace as your presence now fills this place. Sekali lagi, oh the glory, of your presence, of your presence. We your temple, we your temple. Give you reverence, give you reverence. Come and rise, come and rise from your rest and be blessed by your praise as we glory in your embrace as your presence now fills this place. Come and rise from your rest. Come and rise from your rest and be blessed by your praises as we glory in your embrace as your presence now fills this place. Come and rise from your rest and be blessed by your praise as we glory in your embrace as your presence now fills this place. Mari sekali lagi angkat suara, come and rise. Come and rise from your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace as your presence now fills this place as your presence
Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kemuliaan-Mu. Jamahan-Mu yang begitu berarti bagi setiap kami Tuhan. Biar Engkau terus ada di tengah-tengah kami, di dalam kami, bergerak, berkarya, di dalam kehidupan kami, melalui kehidupan kami. Kami rindu jamahan-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu Engkau lebih lagi Tuhan. Dan biar terus kami boleh hidup di dalam hadirat-Mu. Kami terus merasakan penyertaan-Mu. Kami merasakan jamahan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Karena itulah yang kami perlukan lebih dari apapun juga Tuhan. Engkaulah kehidupan kami. Engkaulah pertahanan kami. Nyatakan pribadi-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Arahan dan tuntunan-Mu itulah yang kami butuhkan hari-hari ini. Bahkan kebenaran firman-Mu boleh menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami kepadamu, dan membuat kami semakin mempercayai Engkau, semakin bergantung, berharap dan mengandalkan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Karena itu saat firman-Mu disampaikan, urapi setiap kami supaya hati kami siap. Hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Sehingga benih itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah, menghasilkan buah yang tinggal tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati waktu-waktu ini Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu, urapi dan berkati setiap kami, baik yang mendengar maupun yang berbicara. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Biar apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu hanyalah kebenaran firman Tuhan dan inspirasi dari Roh Kudus. Sungguh kami memerlukan Engkau, membutuhkan arahan dan instruksi yang daripada-Mu, daripada firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh dicelikkan mata rohani kami, diberikan satu sense of urgency bahwa kami hidup di hari-hari yang sedang berakhir, sehingga kami boleh lebih lagi hidup bagi nama Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan sisa waktu yang ada dalam ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita boleh bersama-sama kembali sekalipun kita masih melakukannya secara online. Saya percaya dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Haleluya. Baik, saya akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yehezkiel pasal yang ke-38. Kalau Anda terlewatkan sesi sebelumnya, saya menyarankan Anda untuk boleh melihat rekaman videonya sehingga Anda tahu konteksnya secara keseluruhan, sehingga Anda bisa mengikutinya secara berurutan, sehingga tidak ada yang hilang dari rantai pemikiran dan juga rantai daripada alur kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Mari kita melihat tentang peperangan menjelang akhir zaman. Kemarin saya sudah memulainya
Dengan berbicara tentang profetik dalam Alkitab, saya sudah berbicara sedikit tentang referensi yang ada di Alkitab tentang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Kemudian kita juga sudah melihat Bible prophecy atau nubuatan Alkitab dari sejak zaman kerajaan Mesir, kemudian Asyur, Babel, Persia, Yunani, dan terakhir kerajaan Romawi yang masih akan ada sampai kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, sekalipun bentuknya sudah berbeda. Kemudian kita juga sudah membahas sedikit tentang Daniel pasal yang ke-9, satu nubuatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada Daniel. Dimulai sebenarnya dari Daniel pasal yang kedua, ketika Tuhan memberikan mimpi kepada Nebukadnezar yang diinterpretasikan oleh Daniel tentang keempat kerajaan tersebut, Babel, Persia, Yunani, dan Romawi. Merekalah kerajaan-kerajaan yang berperan penting khususnya di dalam kaitannya dengan umat pilihan Allah, yaitu Israel. Karena Israel ada di Babel selama 70 tahun, kemudian Persia adalah kerajaan yang memerintahkan Israel untuk kembali ke tanahnya. Yunani merupakan bahasa daripada perjanjian baru. Pada zaman Yunani lah kekristenan mulai mendunia. Kemudian terakhir adalah Romawi yang dikenal dengan Pax Romana, sehingga penyebaran kekristenan menjadi semakin pesat karena adanya keamanan dan juga jalur-jalur logistik atau infrastruktur yang mulai dibangun dengan baik. Dan kita juga sudah melihat sedikit tentang kejatuhan Romawi Barat maupun Romawi Timur, ya, yang kemudian Romawi Timur dikuasai oleh kerajaan Ottoman. Selama 400 tahun mereka menguasai Timur Tengah, sampai Ottoman dikalahkan oleh Inggris tahun 1917, dan dibagilah wilayah Timur Tengah seperti yang kita tahu hari ini. Kemudian kita mulai masuk ke Yehezkiel pasal yang ke-36 dan pasal yang ke-37 tentang janji pemulihan Israel, dan itu pun sebagian besar sudah digenapi. Dan sekalipun ini dinubuatkan sudah lama yang lalu, tetapi kita baru saja melihat penggenapannya di akhir-akhir ini. Khususnya kalau Anda berbicara tentang Israel mulai menghasilkan bahan pangan, buah-buahan, pepohonan, dan mereka menjadi salah satu supplier terbesar bagi benua Eropa dan juga negara-negara Arab dan juga Afrika. Itu merupakan satu bukti penggenapan daripada nubuatan Nabi Yehezkiel pasal yang ke-36, dan di sana ada ayat-ayatnya, kemarin sudah dibahas. Kemudian kita juga melihat Yehezkiel pasal yang ke-37 bahwa Israel dipersatukan kembali menjadi satu tentara yang sangat besar dan kuat. Dan hari ini Israel punya militer nomor 3 di dunia setelah Amerika Serikat dan Rusia di dalam hal nuklir. Kemudian kita juga harus menyadari bahwa Israel belum pernah bersatu lagi sejak zaman Salomo. Artinya kita melihat bahwa nubuatan Yehezkiel ini sekalipun terdengar, kalau kita bicara perjanjian lama itu biasanya terdengar kuno dan sudah lama sekali, ternyata nubuatannya dalam Yehezkiel 37 itu baru digenapi sekitar 70-an tahun yang lalu, saudara. Jadi ini merupakan satu hal yang membuat kita harus semakin mengasihi Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang Dia firmankan, apa yang Dia nubuatkan melalui hamba-hambanya pasti akan digenapi. Haleluya. Dan kita juga mendengar pesan Tuhan tentang tahun baru Israel 5781 yang adalah tahun Tafshin Pe Alef, yang berbicara tentang mulut Allah. Jadi intervensi Tuhan bersama-sama dengan perkataan kita, seperti yang ditulis dalam Wahyu 12 ayat yang ke-10, bahwa iblis dikalahkan
dengan kuasa darah anak domba Allah dan juga kuasa perkataan dan juga kuasa kesaksian kita yang tentunya harus bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melihat intervensi Tuhan dan janji Tuhan melalui tahun baru Israel 5781 dari komposisi angka, komposisi huruf. Maka disimpulkan bahwa pesan tahun baru ini adalah you will be amazed. Anda akan tercengang. Haleluya. Karena itu hari ini saya mau melanjutkan pembelajaran kita. Mari kita lihat bagian yang berikutnya tentang peristiwa profetik selanjutnya yang akan digenapi oleh Tuhan di dalam Yehezkiel 38 dan 39. Ini berbicara tentang perang Gog dan Magog. Ya, kita melihat bahwa hari-hari ini manuver bangsa-bangsa sudah mulai mengarah kepada koalisi Gog dan Magog. Dan hal yang luar biasa, sekalipun ya manusia boleh tahu rencana Tuhan dan manusia boleh berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan, tetapi saya mau katakan bahwa apapun yang manusia lakukan akan pada akhirnya menuju kepada penggenapan rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan adalah satu rancangan yang tidak bisa dihentikan, tidak bisa di-stop oleh siapapun juga. Dengan tekad sekuat apapun, pada akhirnya semua yang terjadi di dunia ini akan menuju kepada penggenapan firman Tuhan, akan menuju kepada penggenapan rencana dan rancangan Allah, sekalipun manusia berusaha sedemikian rupa untuk menggagalkan firman Tuhan, menggagalkan rencana Tuhan. Ya, jadi makanya kalau saya boleh katakan, iblis itu merasa begitu melakukan kesalahan yang fatal ketika mereka membiarkan Yesus disalibkan. Karena itu dikatakan di dalam Korintus bahwa ketika Yesus disalibkan, maka kalau setan tahu sebenarnya bahwa Yesus akan disalibkan dan salib merupakan kemenangan bagi Yesus, maka mereka sebenarnya tidak akan membiarkan Yesus disalibkan. Tetapi sudah terlanjur terjadi karena rencana Allah harus digenapi. Begitu Yesus disalibkan, maka peristiwa-peristiwa berikutnya tidak akan bisa di-stop, tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun juga. Inilah penyesalan terbesar di dalam kehidupan setan, kehidupan iblis, karena mereka membiarkan Yesus disalibkan. Tapi memang hal itu harus terjadi. Ya, jadi sejak Yesus disalibkan, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, maka peristiwa-peristiwa berikutnya sampai kedatangan Yesus kali yang kedua, sampai kerajaan 1000 tahun, sampai nantinya kekekalan, itu semua tidak bisa dihentikan lagi karena Yesus sudah naik ke surga. Jadi kita melihat bahwa kedaulatan Tuhan. Manusia boleh berusaha menggagalkan rencana Tuhan, tetapi Tuhan kita tidak pernah gagal. Haleluya. Mari kita lihat Yehezkiel 38. Yehezkiel 38 mulai dari ayat yang pertama, supaya kita tahu konteksnya. Firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog. Ya, kalau Anda membaca di dalam Kejadian 10, Magog ini sebenarnya keturunannya Nuh melalui Yafet. Nanti Anda cek di sana ya, Kejadian 10. Jadi nama-nama bangsa yang ada di sini, nama raja yang ada di Yehezkiel 38, Anda harus bandingkan kembali ke Kejadian pasal yang ke-10. Juga Anda harus melakukan riset beberapa dari para ahli sejarawan supaya tahu bangsa-bangsa mana yang dimaksud. Di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, akunya besar, akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan
Tubal. Bayangkan ini betapa tragisnya, saudara. Firman Tuhan berkata kepada koalisi Gog dan Magog, aku sendiri, Tuhan sendiri menjadi lawanmu. Ini sudah satu peringatan yang keras, saudara. Ya, bagi bangsa-bangsa yang nantinya mau menyerang dan menghapuskan Israel dari peta dunia. Minimal mereka berusaha, tetapi mereka tidak akan berhasil. Karena penjaga Israel tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur. Haleluya. Yeskiel 38 ayat yang keempat, aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Nah, bicara tentang kelikir pada rahang ini banyak interpretasi yang kita bisa kaitkan dengan kata ini. Bisa jadi mereka berebut sumber minyak bumi, mereka juga bisa berebut daerah kekuasaan atau pangkalan militer, karena Israel punya pangkalan militer, punya perairan yang selalu punya kondisi atau temperatur yang cukup stabil selama 1 tahun penuh, dan ini tidak dimiliki oleh Rusia. Contohnya, Rusia kepengen menjadi penguasa dunia militer, tetapi perairan di Rusia itu menjadi beku ketika di musim dingin, sehingga mereka di musim dingin itu tidak bisa beroperasi secara normal. Jadi mereka menginginkan satu perairan yang bisa temperaturnya stabil selama sepanjang tahun, dan Israel punya itu, saudara. Bisa juga kelikir di sini berbicara tentang perebutan sumber bahan pangan, karena bahan pangan menjadi satu komoditas, satu produk yang diperebutkan oleh dunia menjelang akhir zaman ini, saudara. Dan kemudian dikatakan di ayat yang kelima, orang Persia, Ethiopia dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong, orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali. Ini semua, nama-nama ini semua ada di Kejadian 10, saudara. Keturunan Nuh. Dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau, dan jadilah pelindung bagi mereka. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah pada hari yang terkemudian. Kapan hari itu? Zaman now. Hari yang terkemudian, dan sesudah waktu yang lama sekali, dikatakan di sana, engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang, dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa. Itulah Israel, karena orang-orang Yahudi dikumpulkan dari lebih dari 100 negara di dunia untuk kembali ke tanah asalnya. Di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan, bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu, dan banyak bangsa menyertai engkau. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari itu timbullah niat jahat dalam hatimu, dan engkau membuat rancangan jahat. Engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok, dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Tentunya ayat ini bisa diterjemahkan atau diinterpretasikan secara rohani, karena itu kehidupan kita jangan menjadi terlalu nyaman supaya kita tidak terbuai dengan kesenangan dunia, dan juga hal-hal yang dapat membuat hati kita menjadi dingin kepada Tuhan, kepada perkara-perkara rohani. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali, dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda, dan mereka diam di pusat bumi. Bayangkan, saudara, kalau bicara pusat bumi,
Mungkin Anda merasa bahwa Indonesia ini pusat bumi. Ya boleh-boleh saja, tapi bagi Tuhan pusat bumi itu di Israel, saudara. Makanya kalau Anda baca berita, jangan cuma baca Kompas, jangan cuma baca detik.com, jangan cuma baca berita-berita Indonesia, tapi mari perluas wawasan kita. Karena hari-hari ini kalau Anda membaca berita internasional, Israel itu mendapatkan porsi yang besar. Hampir setiap hari ada berita tentang Israel. Jadi jangan Anda cuma baca berita detik.com, yang Anda dapatkan itu cuma berita di Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang. Ya mana bisa kita mempunyai wawasan akhirnya tidak luas. Dan Anda merasa bahwa pusat bumi Indonesia. Apalagi seringkali dikhotbahkan bahwa Indonesia ada di Alkitab. Ya oke lah, boleh-boleh saja, itu sah-sah saja. Tetapi bagi Tuhan, pusat bumi itu Israel, saudara. Jadi Israel lah yang harus menjadi jam profetiknya kita, termasuk jam profetiknya Tuhan juga. Haleluya. Jadi di sini kata diam dan aman tentram. Kalau Anda melihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga, ketika semuanya bicara aman dan damai, maka kebinasaan akan datang. Maka hal-hal penderitaan, hal-hal yang sukar datang untuk menyerbu. Dan kita tahu bahwa Israel itu adalah negara yang sangat-sangat dibenci. Tahukah Anda, 90% dari resolusi PBB itu menentang Israel dan merugikan Israel, berusaha untuk mempersulit Israel. Dan kita melihat tadi bahwa tentang kelikir, bahwa Tuhan akan memasang kelikir pada rahang Gog dan Magog ini, karena mereka iri. Mereka iri melihat Israel, baik itu dalam hal pertaniannya, dalam hal militernya, dalam hal sumber daya yang mereka miliki. Bahkan padang gurun bisa menjadi tanah yang subur dengan teknologi mereka. Gog iri kepada Israel, karena Israel memang umat pilihan Allah. Ya mau apa lagi kalau Tuhan sudah memilih, dia bisa buat apapun juga dengan Israel, saudara. Jadi Tuhan sendiri yang akan membela Israel. Haleluya. Ayat 14, sebab itu bernubuatlah hai anak manusia, katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Jadi kalau Anda bicara tentang utara dan utara sekali, kalau Anda lihat nanti saya akan tunjukkan petanya. Itu ada satu bangsa yang besar di bagian utara sekali dari Israel, namanya Rusia, saudara. Mereka semua mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi pada hari yang terkemudian. Nah ini bicara lagi zaman now, saudara. Akan terjadi hal itu dan aku akan membawa engkau melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka. Hai Gog, beginilah firman Tuhan Allah, engkaulah itu tentang siapa aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantaraan hamba-hambaku, yaitu nabi-nabi Israel yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu, bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Jadi kita melihat di sini fokusnya Tuhan itu Israel, Yerusalem, ya, kota Daud, Sion. Ya itulah kata-katanya Tuhan, itulah bahasanya Tuhan. Haleluya. Mungkin Anda bertanya, di mana kerajaan-kerajaan besar yang lain? Ada. Bahkan saya baru belajar kemarin, rupanya China itu ada di Alkitab dengan bahasa kunonya yaitu Sinim. Di Yesaya 49 ayat yang ke-12 disebutkan ya orang-orang akan datang dari Sinim, dari tanah Sinim. Itu adalah Tiongkok atau RRC, saudara. Kemudian kita melihat di ayat yang ke-13, rupanya ada negara-negara tetangga Israel yang masih cukup bersahabat. Ini adalah negara-negara Islam yang moderat, yang hari-hari ini juga mulai berdamai dengan Israel. Ya, di sana mereka melancarkan protes. Di ayat yang ke-13, negeri Sheba dan Dedan
beserta pembeli-pembeli barangnya. Negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjarah, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda, untuk melakukan perampasan yang hebat sekali. Jadi ada beberapa negara tetangga, nanti kita akan lihat di petanya, yang melancarkan protes terhadap Gog dan Magog. Itu pun tidak akan menghentikan niat jahat daripada koalisi ini. Dan kita melihat dari ayat yang ke-18 pasal 38 sampai akhir daripada pasal 39, kita tidak akan baca satu persatu ayatnya. Di situ kita melihat bahwa Tuhan membela Israel. Tuhan akan menyebabkan terjadinya satu gempa bumi yang besar. Kemudian juga terjadi api di ayat yang ke-6 ya, dari pasal 39 untuk menghanguskan koalisi Gog dan Magog ini. Saking parahnya konsekuensi dari perang ini, maka membutuhkan waktu 7 tahun untuk mengumpulkan dan membakar perlengkapan perang. Karena itu jangan Anda bingung antara nanti perang Harmagedon dengan perang Gog dan Magog. Ini sudah jelas perbedaannya. Perang Gog dan Magog akan terjadi di awal masa kesesakan besar, karena ada waktu 7 tahun untuk membakar perlengkapan. Ini selama masa kesesakan itu mereka masih mengumpulkan senjata dan membakar peralatannya. Bahkan di ayat yang lain dikatakan ada waktu 7 bulan hanya untuk mengumpulkan mayat dan menguburnya. Saudara, perlu waktu 7 bulan. Jadi tidak mungkin ini terjadi di akhir masa kesesakan besar. Ini harus dibedakan dengan perang Harmagedon menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Ya, karena setelah kedatangan Yesus kali yang kedua, kita akan langsung masuk ke dalam kerajaan milenium atau pemerintahan Kristus 1000 tahun. Dan kalau Anda melihat di ayat yang ke-12 sampai 16 dari Yehezkiel 39, muncul kemudian pertanyaan, apakah perang ini akan melibatkan radioaktif atau nuklir? Kenapa? Karena mayat-mayat di sana yang bergelimpangan itu tidak boleh ya dipegang secara sembarangan. Harus seorang profesional yang mengatur bagaimana mayat ini bisa dikubur atau ditangani. Saudara, seperti hari ini kalau Anda melihat seorang pasien COVID-19 harus lengkap APD-nya, saudara, orang yang menangani pasien ini. Ya mungkin seperti itu, saudara. Ya mungkin orang ini bisa mengandung radioaktif atau nuklir, bahan nuklir yang cukup membahayakan. Ya, jadi Anda bisa lihat ayat-ayatnya ada di sana. Kemudian mari kita lihat sekarang pemetaannya, saudara. Ya, inilah kurang lebih gambaran koalisi Gog dan Magog dari Yehezkiel 38-39. Israel itu ada di sini, saudara, kecil banget. Kecil banget, saudara. Yang merah ini Israel, saudara. Dikelilingi negara-negara yang besar-besar, saudara. Eropa ada di sini. Anda lihat utara sekali dari Israel, itu ada Rusia di atas. Kemudian ada Turki. Turki, Anda harus ingat, Turki adalah Romawi Timur. Ya, Romawi Timur. Kemudian Iran. Ya, kita tahu betapa Iran begitu membenci Israel. Baru-baru ini dalam sidang PBB pun ya mengutuk dan mengecam Israel. Ya, kalau Hitler hanya mau membunuh orang-orang Yahudi, Spanyol mau menganiaya orang-orang Yahudi, tetapi Iran punya niat yang berbeda. Mereka mau menghapuskan Israel dari muka bumi. Itu berbeda, saudara. Hitler bisa menerima keberadaan Israel. Dia hanya membenci orang-orang Yahudi. Tetapi Iran mau menghapuskan Israel. Itu sudah niat yang sangat berbeda. Kita melihat di sini ada Libya, kemudian Sudan, Ethiopia. Ethiopia di sini, ya ini adalah keturunan Kush. Ya, nanti kita bisa lihat. Kemudian coba diklik yang berikutnya, slide yang berikutnya, ini yang lebih jelas. Jadi ini Kush. Sekalipun berita terakhir bahwa Sudan sedang mengeksplorasi perjanjian damai dengan Israel, tetapi itu belum terbukti bahwa mereka mau melakukannya. Dan kalaupun perjanjian itu sudah terjadi, tidak menutup kemungkinan mereka melanggar perjanjian itu, karena kita tahu bahwa
ya radikal Islam di Sudan juga mulai muncul ke permukaan. Kemudian Libya adalah Put. Kita lihat di sini Mesek, Togarma dan Tubal, Gomer itu adalah Turki, Rusia. Ya, kemudian kita melihat Iran di sini, negara-negara yang mengelilingi Israel. Ya, jadi kita lihat juga Saudi Arabia, Yemen, Oman, ya Qatar, Bahrain, ini adalah negara-negara yang masih lumayan cukup ya moderat ya dibandingkan negara-negara Islam yang lainnya. Kita tahu bahwa United Arab Emirates sudah membuat perjanjian damai, Qatar masih menentang Israel, Bahrain sudah membuat perjanjian damai, kemudian Egypt atau Mesir sudah berdamai dengan Israel sejak 1979, kemudian Yordania sudah berdamai dengan Israel sejak 1994. Jadi inilah kira-kira kurang lebih gambaran daripada koalisi Gog dan Magog. Karena itu kalau kita lihat di slide berikutnya, sangat penting kita melihat perkembangan zaman, ya karena tadi 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga itu berkaitan dengan kondisi damai dan aman. Itulah tanda-tanda bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat, pengangkatan sudah lebih dekat lagi. Ya, dari sejak hari kita diselamatkan. Karena itu menjadi penting perjanjian-perjanjian damai yang terjadi hari-hari ini. Mesir ya 79, Yordania 94, ini Uni Emirat Arab, kemudian Bahrain 2020 dan akan disusul negara-negara Arab yang lainnya. Ya, dengan perjanjian damai artinya ini signifikan karena mereka harus mengakui eksistensi daripada Israel. Inilah yang ditentang oleh negara-negara seperti Iran dan juga apalagi Palestina. Itu sangat-sangat menentang eksistensi daripada Israel. Dan kalau kita belajar tentang eskatologi, eskatologi adalah ilmu akhir zaman. Ya, pembelajaran tentang akhir zaman. Kita tahu orang-orang Islam radikal punya eskatologi yang sangat berbeda. Karena ketika damai, ketika aman, ya mereka akan berusaha untuk mengacaukan karena mereka percaya bahwa penyelamat mereka akan datang di tengah-tengah kekacauan. Karena itu mereka harus membuat kekacauan. Dan itu yang saya mau katakan, ya apapun yang manusia lakukan pada akhirnya Tuhan rencananya pasti akan digenapi. Jadi tidak ada yang bisa menghentikan rencana Tuhan. Dan kalau Anda mengikuti berita internasional hari ini, di bagian ini sudah Israel ada di sini kurang lebih. Di sini Turki, ini Libya dan Mesir kalau Anda masih ingat tadi petanya. Ini adalah daerah konflik yang saat ini sedang dipermasalahkan khususnya oleh Turki dan Yunani. Yunani itu dibela oleh Prancis. Jadi saat ini di sini ada kapal-kapal perang dari Turki dan Yunani. Mereka berebut daerah sini, saudara. Dan mereka berebut minyak bumi karena ini adalah daerah lepas pantai yang adalah sumber minyak. Ini adalah Siprus. Kemudian Rusia, tentunya kita tahu Rusia adalah sekutunya Turki. Ya, jadi ini juga merupakan satu perkembangan informasi dunia yang perlu kita perhatikan ketika melibatkan kapal perang, kapal militer. Itu artinya ada pergerakan ya untuk terbentuknya koalisi ini. Kita harus memperhatikannya. Dan sedikit saya mau mengulas tentang Iran, karena Iran ini disebutkan di Alkitab dengan nama Persia. Coba di slide berikutnya kita bisa lihat Iran ini, saudara, itu disebut Iran itu baru sejak tahun 1935. Sebelumnya itu memakai nama Persia. Dan Iran ini dulunya adalah sekutunya Amerika. Tetapi kemudian terjadi yang namanya revolusi Islam pada tahun 1979 yang pionir atau dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Jadi sekarang kalau Anda lihat pemimpin tertinggi di Iran itu nama-namanya selalu Ayatollah Ruhollah. Ya ini kan roh Allah gitu kan, Ruhollah gitu kan. Ya jadi mereka merasa adalah titisan dari yang maha tinggi. Ya kemudian dinasti Pahlavi waktu itu. Ini Pahlavi ini adalah orang yang di backup oleh Amerika. Kemudian pada saat revolusi Islam
dinasti ini digantikan oleh dinasti yang ada saat ini. Bahkan kedutaan Amerika di Tehran, Iran itu diduduki selama 444 hari. Dari sejak November 79 sampai Januari 81, termasuk 52 staf kedutaan juga ikut menjadi tahanan selama sekian ratus hari. Dan sejak saat itulah hubungan antara Iran dan Amerika itu sudah boleh dibilang, kalau orang Amerika katakan forget it. Ya, jadi sudah hancur ya hubungan mereka. Dan sejak saat itulah mereka bukan lagi sekutu, tetapi mereka seteru. Dan kalau siapapun musuhnya Amerika, pasti adalah musuhnya Israel. Ya, dan inilah cerita kenapa akhirnya terjadi perang Iran dan Irak. Karena Iran sudah menjadi Islam yang radikal, maka di dalam hubungan antara Amerika dengan Iran, Amerika harus memanfaatkan Saddam Hussein. Kalau Anda kenal nama itu, ya, Irak. Dan Irak dipersenjatai oleh Amerika, yang pada akhirnya menjadi bumerang bagi Amerika, karena Saddam Hussein memakai perlengkapan senjata ini untuk memberontak kepada bangsa yang membackup mereka sebelumnya. Ya, perang Iran-Irak kita tahu itu selama 10 tahun. Kemudian sejak hancurnya hubungan sekutu Amerika dengan Iran, Iran menjadi pendukung, kita tahu PLO, Hezbollah, kemudian Hamas. Ini adalah seteru, adalah organisasi-organisasi yang sangat membenci dan sering menyerang Israel. Dan kalau Anda membaca hanya berita di Indonesia, ya, berita di Indonesia cenderung hanya menyiarkan ketika Israel menyerang Palestina. Tetapi yang tidak pernah diberitakan atau jarang sekali diberitakan adalah kenapa Israel menyerang atau membom Palestina. Karena Israel sudah diserang lebih dahulu, saudara. Makanya mereka cuma membalas serangan itu. Sekali lagi, kalau Anda baca berita, mari perluas ya sumber berita Anda. Bacalah, ya, jangan juga membaca cuma CNN, karena CNN itu sudah sangat-sangat terkontaminasi. Ya, Anda harus membaca berita-berita yang masih cukup netral. Contohnya BBC, itu Inggris, masih cukup netral. Al Jazeera itu juga masih cukup netral. Itu masih tidak memihak, dia memberitakan semua sisi daripada setiap informasi. Jadi mari perluas, ya. Anda akan melihat benar bahwa kita sedang hidup di zaman di mana firman Tuhan sedang digenapi. Dan kalau kita melihat slide yang berikutnya, saya akan mengakhiri khotbah saya juga dengan bahwa pusat dunia, pusat bumi bagi Tuhan itu adalah Yerusalem. Yerusalem. Jadi ketika Tuhan berbicara, seolah-olah dia berbicara, dia duduk di Yerusalem dan dia berfirman dari Yerusalem. Karena itulah yang akan dia lakukan nanti di masa kerajaan milenium. Kalau Anda melihat Zakaria 12 ayat yang ketiga, pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Kemudian 1 Raja-Raja, ya, ayat pasal yang ke-11, ayat yang ke-13, di sana dikatakan, namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Jadi kalau bicara pusat dunia, sekali lagi adalah Yerusalem atau Israel, saudara. Yerusalem di dalam Alkitab disebutkan lebih dari 800 kali, tepatnya 814 kali di dalam 766 ayat. Tidak ada kota lain yang disebutkan lebih banyak daripada Yerusalem di Alkitab. Sion 160 kali di 160 ayat. Kota Daud yang adalah Yerusalem 46 kali di 46 ayat.
Bukankah ini membuktikan bahwa hatinya Tuhan ada di Yerusalem, ada di Israel? Karena itu jangan memusuhi Israel. Satu kesalahan besar bagi bangsa Indonesia kalau kita memusuhi Israel. Karena Israel sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi pintu berkat atau pintu kutuk bagi dunia. Itu tidak bisa dipungkiri, saudara. Yerusalem dikuasai oleh Babilonia 2600 tahun silam. Persia 2500, Yunani 2200, Romawi 2100, oleh Islam 1300 tahun yang lalu, Ottoman Turki 500 tahun silam, Inggris 90 tahun silam. Israel baru menguasai Yerusalem lagi baru 50-an tahun silam pada saat perang 6 hari, perang tahun 1967. Kenapa saya ngomong semua ini? Ada kesimpulannya. Coba diklik. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ketika Anda membaca Yehezkiel dan ketika Anda membaca nubuatan Zakaria, itu bukan sejarah, tetapi perkataan profetik. Karena Yehezkiel itu bernubuat di masa pembuangan di Babilonia. Sedangkan pada saat itu Yerusalem sudah dikuasai oleh Babilonia. Sebelumnya baru dikuasai oleh Israel. Itu lebih dari 2600 tahun yang lalu. Sebelum 1948 mereka mendeklarasikan kemerdekaan. Bahkan 1948 pun mereka belum menguasai Yerusalem sepenuhnya. Baru 1967 setelah perang 6 hari melawan 7 negara Arab, mereka menguasai Yerusalem lagi. Jadi sekali lagi ini bukan kitab sejarah, saudara. Memang sudah banyak hal yang digenapi dan itu menjadi sejarah. Tetapi ketika pasal atau ayat itu ditulis, nubuatan itu disampaikan, itu adalah nubuatan, perkataan profetik dan bukan sejarah. Jadi jangan pernah kita mengubahnya menjadi sekedar sejarah. Dan ini bukan kitab yang kuno, karena baru 50-an tahun, saudara. Baru digenapi 50-an tahun yang lalu. Ya, sebagian besar dari Anda pendengar saya sudah lahir waktu itu. Kalau saya memang belum, saudara. Ya, Anda sudah lahir, artinya ini adalah sejarah terkini. Sejarah yang masih fresh, masih baru saja terjadi dan digenapi, saudara. Ketika Anda membaca Yehezkiel dan Zakaria, bahkan akan ada lebih lagi yang akan digenapi. Coba kita lihat bahwa Yerusalem itu ada di hatinya Tuhan. Yerusalem punya 4 ciri khas. Yerusalem yang pertama adalah pusat syarafnya dunia. Yehezkiel 5 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa-bangsa ku tempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Jadi kalau Anda tanya pusat geografisnya dunia itu di mana? Bukan di Mekah, bukan di Jakarta, tetapi di Yerusalem. Ya, karena Tuhan menempatkan Yerusalem di antara bangsa-bangsa dan di sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Jadi pusatnya di Yerusalem. Jadi Tuhan kalau bicara seolah-olah dia berbicara dari Yerusalem. Ketika dia berbicara ya arah angin, timur, barat, utara, selatan, itu seperti dia duduk di bait Allah di Yerusalem, menghadap ke timur. Jadi belakangnya Yesus adalah barat, kemudian sebelah kanannya adalah selatan, sebelah kirinya adalah utara. Seperti itulah Tuhan berkata-kata dan berfirman. Kemudian kita melihat bahwa Yerusalem adalah pusat keselamatan dunia. Yohanes 4 ayat yang ke-22. Bahkan dulunya umat Muslim itu kiblatnya ke arah Yerusalem. Ya, jadi baru mereka rubah. Ya, pusat keselamatan dunia, lokasi terlaksananya korban terbesar bagi umat manusia untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kata Yesus. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan di perjanjian lama pun kita sudah mendapatkan gambaran tentang Kalvari ketika Abraham
mempersembahkan Ishak, itu pun juga di Bukit Moria yang terletak di Yerusalem. Yang ketiga, Zakaria 12 ayat yang ketiga, tadi kita sudah baca bahwa Yerusalem adalah pusat badai dunia. Inilah pusat konflik bangsa-bangsa di dunia. Mereka bisa punya konflik tersendiri, tapi pada akhirnya entah bagaimana ceritanya selalu mengaitkan diri mereka dengan Israel. Demikian juga dengan antikris nanti ketika dia hendak menguasai dunia, pada akhirnya perhatiannya juga akan teralihkan ke Israel. Dia akan tahu bahwa Israel ini adalah bagian yang penting yang harus ditaklukkan, ya. Dan ditentukan oleh Tuhan bahwa Yerusalem akan memicu perang akhir zaman. Ini sudah ketetapan dari kedaulatan Tuhan. Tapi pada akhirnya, poin yang keempat, Yesaya 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, Yerusalem juga adalah pusat kemuliaan dunia. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Ya, ini juga Camp David Resort, juga gunung Tuhan, saudara. Haleluya. Ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, berbicara tentang masa perdamaian. Dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Dari Yerusalem, Yesus Kristus akan memerintah, dan seluruh dunia akan mengenal Allah di Yerusalem. Haleluya. Inilah akhir daripada segala sesuatu yang sedang terjadi hari ini. Bahwa Yerusalem ada di hati Tuhan, pusat syaraf, pusat keselamatan, pusat badai, pusat kemuliaan daripada dunia ini. Dan tentunya kemuliaan Tuhan akan dipancarkan dari Yerusalem. Slide yang terakhir, saya mau kita belajar dari semua yang Tuhan sudah genapi dan Tuhan akan genapi. Kita tahu satu hal, bahwa Tuhan pegang kendali. Ya, kehidupan Anda bisa terasa kacau balau, keuangan Anda bisa terasa kacau balau, kesehatan Anda terasa kacau balau. Tetapi saya mau katakan, Tuhan pegang kendali. He is in control. Dan Tuhan telah menetapkan apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Semuanya Tuhan sudah tetapkan. Dan Tuhan telah memanggil kita kepada dirinya untuk menjadi bagian daripada rencananya. Karena itu, inilah ekspektasinya Tuhan. Hanya dua hal yang Tuhan expect dari kita, yang Tuhan harapkan dari kita. Yang pertama, berikan pengabdianmu kepada Yesus Kristus. Seperti ditulis ayat yang tidak asing lagi, Roma 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, penekanannya adalah pada satu tubuh, kehidupan yang dipersembahkan sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib bukan hanya membayar lunas jiwa kita, tetapi juga membeli
tubuh kita. Jadi tubuh kita ini, Anda bisa bilang bahwa, oh, yang penting aku tidak merugikan siapapun, aku bisa berbuat apapun terhadap tubuhku. Ini bukan tubuh kita lagi. Kalau Anda adalah orang Kristen, Anda sudah menaruh iman percaya Anda kepada Yesus Kristus, tubuh Anda bukan lagi milik Anda. Tubuh Anda harus dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan pernah berkata bahwa aku bisa lakukan sesuka hatiku karena ini tubuhku. Tidak bisa. Tidak bisa. Ini adalah tubuhnya Tuhan. Haleluya, miliknya Tuhan. Anda tidak bisa ya dengan sesuka hati berbuat dosa dengan tubuh Anda. Tidak bisa. Karena itulah yang harus Anda pertanggungjawabkan di pengadilan tahta Kristus. Itu segala yang kita lakukan terhadap tubuh kita, itulah yang akan Tuhan hakimi pada saat pengadilan bema. Yang kedua, Tuhan mengharapkan kita untuk memberikan segala kesetiaan dan ketaatan kita kepada Yesus Kristus, seperti Dia sudah taat kepada Bapaknya demi kita, demi keselamatan kita. Maka Dia juga mau supaya kita setia, kita taat kepada Dia, karena hanya Yesuslah tahu apa yang terbaik bagi kita. Bukan kita yang tahu apa yang terbaik bagi hidup kita, tetapi Yesuslah yang tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu jangan paksakan kehendak Anda. Anda mungkin punya ambisi yang besar, Anda punya cita-cita yang mulia, tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang menentukan. Anda boleh merencanakan hidup Anda sepandai-pandainya Anda, tapi pada akhirnya engkau harus takluk kepada keputusan daripada Tuhan sendiri. Karena itu kenapa tidak melibatkan Tuhan dari awal. Ya, mulailah dengan ketaatan, kesetiaan, lakukan apa yang benar. Tuhan ingin menuntun kita dengan firman-Nya seperti Dia menuntun dan menjelaskan dengan penuh kesabaran tentang firman Tuhan, tentang apa yang ditulis tentang Yesus di dalam kitab suci kepada dua murid dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Demikianlah Tuhan mau mendampingi hidup kita. Tetapi kita harus submit kepada Dia, kita harus tunduk, kita harus taat kepada perintah-perintahnya, kepada apa yang menjadi ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biar ini boleh menjadi pelajaran bagi kita tentang apa yang kita belajar dari perang Gog dan Magog. Ya, di sesi berikutnya saya akan sampaikan lebih banyak pelajaran. Nanti kita akan belajar bahwa perang Harmagedon itu berbeda dengan perang Gog dan Magog. Kita akan melihat peran daripada malaikat. Ya, malaikat itu punya tingkatan-tingkatan. Kita akan belajar tentang rankingnya malaikat. Ada malaikat yang paling tinggi, ya, paling rendah, dan lain sebagainya. Peran mereka apa dalam memajukan suatu bangsa. Kita akan belajar di dalam pelajaran yang berikutnya. Saya akan sambung di hari Sabtu nanti, tanggal 3 Oktober. Ya, ini sudah minggu terakhir di bulan September. Jadi minggu depan sudah masuk ke bulan Oktober. Haleluya. Ya, saya berdoa biar pelajaran ini boleh memberkati kita semua. Dan yang terpenting dari semua ini, persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Manfaatkan semaksimal mungkin waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Saya mau mengajak Anda menyanyikan satu pujian. The Spirit and the Bride cry out to you. Ini lagu tentang kedatangan Yesus. Spirit and the Bride cry out to you. Ini adalah seruan, kerinduan, hati mempelai. Kristus akan kedatangannya. Lord, we cry out to you, come quickly. We long for the day when we will see your face.
We long to be with you. Come quickly, Lord. Spirit and the bride cry out to you. Lord, we cry out to you. Come quickly. We long for the day when we will see your face. We long to be with you. Come quickly. Spirit and the bride, Spirit and the bride, cry out to you. Lord, we cry out to you. Come quickly. We long for the day when we will see your face. We long to be with you. Come quickly. Breathe on us until you come. Breathe on us. Breathe on us until you come. Katakan deep within. Deep within, there's a fire that can't be quenched, and there's a love for you as strong as death. Hear us, Lord, hear our hearts. We wanna be where you are, not apart. We feel you near. We feel you near. Your presence all around us. Oh Lord, we want to see your face. Come take us away. Spirit and the bride cry out to you. Lord, cry out to you. Come quickly. We long for the day. We long for the day when we will see your face. We long to be with you. Come quickly. Spirit and the bride, Spirit and the bride, cry out to you. Lord, we cry out to you. Come quickly. We long
you come. Breathe on us until you come. Breathe on us until you come. Ini doa kami Tuhan. Breathe on us. Breathe on us until you come. Benar Tuhan, hanya Engkau kerinduan kami Tuhan. Kami rindu berada di mana Engkau berada. Kami rindu untuk memandang Engkau muka dengan muka Tuhan. Kami rindu akan kedatangan-Mu. Kali yang kedua, kami rindu akan pengangkatan gereja-Mu. Kami merindukan Tuhan Yesus, apa yang Engkau rindukan untuk membawa kami tinggal bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur untuk segala janji-Mu. Kami percaya firman-Mu bukan sekedar kitab sejarah, tetapi firman-Mu adalah profetik. Firman-Mu adalah nubuatan. Dan setiap nubuatan itu Tuhan, Engkau akan genapi tepat pada waktunya. Oh Tuhan, biar hati kami terus Tuhan menyala bagi Engkau. Hati kami terus berkobar saat kami menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Dan terus merindukan Engkau Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan. Karena Engkaulah yang kami perlukan. Engkaulah Tuhan dambaan hati kami. Engkaulah hasrat hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, rancangan, rencana, cita-cita, ambisi hidup kami. Semuanya Tuhan kami serahkan kepada kedaulatan Tuhan, kepada Tuhan rencana-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami dan bukan kehendak kami. Dan kami terus Tuhan mengabdi kepada-Mu Tuhan. Hidup Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, tubuh kami, jiwa kami, roh kami, semua Tuhan aspek hidup kami Tuhan, keuangan kami, kesehatan kami, semuanya Tuhan kami persembahkan kepada-Mu Tuhan, karena semua ini juga adalah milik-Mu Tuhan. Segala yang baik, segala yang sempurna hidup kami berasal dari Engkau. Dan Engkau Tuhan mengadakannya, menyediakannya dalam kehidupan kami untuk kami nikmati. Dan biar kami Tuhan tidak terjerat dengan keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup, tetapi kami boleh hidup sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan pemahaman akan masa dan di mana Engkau sedang bergerak dan mengatur segala sesuatu, bahkan yang ada di bangsa ini maupun di bangsa-bangsa di dunia. Kami percaya sedang mengarah kepada penggenapan dan kepenuhan daripada rencana-Mu Tuhan. Tuhan, biar kami terus in tune dengan Engkau Tuhan. Kami tetap Tuhan bergerak selaras dengan rencana dan rancangan-Mu, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, tetapi kami memberikan segala kesetiaan dan ketaatan kami hanya kepada-Mu. Biar kami didapati taat dan setia sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terus tuntun hidup kami, pimpin kehidupan kami. Saat kami menyerahkannya semuanya dalam tangan kekuatan-Mu. Demikian juga dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau terus berkarya, Engkau terus melawat mereka Tuhan. Segala yang mereka butuhkan, Engkau yang mencukupkan, bahkan lebih daripada cukup, karena Engkau adalah El Shaddai, God of more than enough. Engkau yang menyediakan segala sesuatu, Engkau yang menghibur bagi mereka yang berduka, Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit Tuhan. Engkau yang memperkaya bagi mereka Tuhan yang miskin dan kekurangan, biar Engkau Tuhan yang menjadi jawaban di dalam kehidupan mereka. Kami tahu bahwa Engkau datang untuk memberikan kehidupan dan supaya kami berolehnya di dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan
untuk segala janji firman-Mu. Biar nama Tuhan dipermuliakan lewat seluruh keberadaan hidup kami, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Biar kami tidak memandang ini hanya sebagai pengetahuan, tetapi kami boleh menghidupinya, kami boleh serius menanggapinya Tuhan. Karena di waktu-waktu inilah Engkau sudah menetapkan kami untuk hidup dan tinggal Tuhan. Terima kasih Engkau yang memberkati Tuhan Yesus firman-Mu. Kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia, akan menguatkan dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, di akhir ibadah kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan kekuatan Tuhan. Biar kami dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maupun maut. Virus, bakteri, penyakit tidak dapat menyentuh tubuh kami. Kami diberikan kesehatan ilahi supaya kami dapat memuliakan Engkau dengan tubuh jasmani kami hidup menjadi berkat bagi orang lain, membawa kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap senjata yang ditempa terhadap kami dan keluarga besar kami tidak akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap perkataan kutuk, perkataan negatif, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Engkau sendiri Tuhan yang juga memberikan keharmonisan, kerukunan dalam kehidupan setiap rumah tangga dan keluarga anak-anak-Mu. Karena kesanalah Engkau memerintahkan berkat-berkat yang daripadamu. Tuhan, Engkau juga terus memberkati mereka yang dengan setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya tersedia makanan di sana. Biar Engkau sendiri yang membukakan tingkap langit atas kepala mereka dan membuat tanah di bawah kaki mereka tanah yang subur. Engkau memberkati pekerjaan tangan mereka, menghasilkan hal-hal yang baik Tuhan Yesus, yang dapat menafkahi keluarga mereka. Orang-orang di sekitar kehidupan mereka juga diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Engkau sendiri juga Tuhan yang akan menghardik dan menghalau belalang pelahap, belalang pengerit, belalang lompatan dan belalang pindahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak dapat mengganggu taburan mereka di tanah yang baik, akan menghasilkan tuaian yang berlipat kali ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Juga Engkau memberkati mereka yang memberi dengan sukacita Tuhan, baik persembahan kolekte, diakonia maupun persembahan khusus lainnya. Engkau Tuhan yang memberkati mereka, dan mereka tidak akan berkekurangan sesuatu yang baik. Mereka akan melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan, apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka diberkati oleh Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang dipermuliakan lewat ibadah ini dan seluruh keberadaan hidup kami. Kami sudah menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan kekuatan dan kasih Tuhan. Sempurnakan berkat-Mu saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam segala keadaan, mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dan umat yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
hingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Yang percaya katakan amin. Nanti pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat sudah dikirimkan juga melalui Facebook link untuk bergabung di ibadah remaja. Kemudian pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat juga diadakan ibadah sekolah minggu. Kami mengharapkan anak-anak Anda baik yang usia remaja maupun sekolah minggu bisa bergabung melalui aplikasi Zoom yang linknya sudah dikirimkan melalui kolom komentar daripada Facebook dari GBI Mount Hermon. Juga nanti malam jangan lupa pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat tetap ada ibadah minggu malam, doa, pujian, penyembahan, syafaat bagi bangsa dan negara kita Indonesia maupun keadaan dunia. Juga Anda yang punya beban doa, Anda bisa masukkan di dalam grup WA yang ada ataupun di kolom komentar untuk bisa didoakan bersama-sama. Dan juga ibadah-ibadah yang lainnya tetap berjalan seperti yang sudah dilakukan. Senin, Selasa sampai dengan Kamis itu ibadah malam jam 8. Kemudian khusus hari Selasa ada ibadah tambahan yaitu ibadah WBI pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari Jumat itu adalah hari yang spesial karena ada doa semalaman dimulai pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, berakhir sekitar pukul 2, ya kurang lebih 4 jam ibadah. Anda pasti diberkati oleh Tuhan. Khusus hari Sabtu adalah pengajaran, itu dimulai pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Saya akan melanjutkan dengan pelajaran akhir zaman. Dan saya percaya Anda akan diberkati, mendapatkan banyak hal yang mungkin jarang disampaikan di dalam khotbah-khotbah yang biasa. Kita akan belajar banyak hal tentang akhir zaman, memahami masa dan waktu. Juga Anda yang mau memberikan persembahan maupun perpuluhan, Anda bisa mentransfernya ke nomor rekening BCA 523 014 5247. Sekali lagi nomor rekening BCA 523 014 5247 atas nama GBI Geraha Bethel Mount Hermon. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini ibadah kami sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.